Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita bisa berjumpa lagi, kita bisa bangun pagi lagi dan belajar bersama. Nah, lihat udaranya sangat sejuk pagi hari ya. Semua adalah rahmat dari siapa ya? Iya, dari Allah. Alhamdulillah. Oleh karena itu, kita sebagai hamba Allah dengan penuh rasa syukur dan yang sudah diberikan kenikmatan dari Allah harus membaca. Iya, harus membaca hamdalah. Alhamdulillah. Kita masih bisa bersyukur. Segala puji bagi Allah. Kemudian kita sebagai umat muslim harus melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat. Jangan lupa setiap bangun pagi langsung ambil air wudhu, sholat subuh, kemudian habis setelah itu sarapan, membersihkan diri, dan siang dari pagi sampai siang menjelang sholat zuhur sempatkan untuk sholat duhanya. Ya anak-anak, sholat duha itu insya Allah pembuka rezeki, kemudian kita bisa bersedekah kepada Allah. Sedekah apa? Sedekah diri kita. Tangan kita sudah diberikan oleh Allah ya, lengkap dengan jari-jarinya. Kaki kita, mata kita, tubuh kita semua bisa bergerak, bisa beraktivitas. Kita tentu harus bersyukur dan sholat duha untuk bersedekah kepada Allah dengan rasa syukur kita. Alhamdulillah masih sehat. Nah, hari ini kita akan mulai tema 4 subtema 2 pembelajaran 1 anak-anak. Nah, sebelum mulai, mari kita berdoa dahulu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alimni rusli wa ahidni min syarri nafsi. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, semoga apa yang akan kita pelajari hari ini selalu mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah. Amin. Anak-anak silakan dibuka halaman pertama subtema 2. Hari ini kita akan belajar tentang kegiatan keluargaku, yaitu tentang aturan makan, kemudian kegiatan apa saja yang kita lakukan bersama keluarga, membuat kalimat permintaan tolong, dan gerakan hewan. Anak-anak dibuka. Ada teks makan pagi bersama keluarga. Anak-anak tadi makan pagi ya, sarapan ya. Sama seperti di gambar. Nah, Ibu Siti menyiapkan makan pagi. Siti membantu ibu menyiapkan makan pagi. Siti makan pagi bersama keluarga. Makan pagi bersama keluarga sangat menyenangkan. Siti dan keluarga bersyukur kepada Tuhan. Nah, anak-anak kita wajib bersyukur ya. Alhamdulillah keluarga kita lengkap. Ada ayah, ibu, kakak, dan adik. Nah, kita kalau sarapan lebih indah itu bersama-sama di waktu pagi. Nah, di situ tuliskan kegiatan makan pagi bersama keluargamu. Anak-anak, pagi ini aku makan apa? Anak-anak makan apa? Oh, ada yang makan telur. Ada yang makan nasi goreng. Ada yang makan apa lagi? Makan mie. Ya, sarapan ada yang ayam. Mantap. Nah, di sini Ustazah contohkan. Pagi ini aku makan titik-titik.
Nah, makan nasi goreng. Ada yang makan nasi goreng? Iya, enak ya. Kemudian aku minumnya apa? Oh, ada yang minum susu, ada yang minum air putih. Di sini Ustazah tuliskan minum susu. Susu itu sangat penting juga loh ya. Itu adalah salah satu kelengkapan 4 sehat 5 sempurna untuk tubuh kita. Kita membutuhkan karbohidrat, protein, lauk pauk, sayuran, dan terakhir kita tutup dengan susu. Kemudian aku makan pagi bersama siapa? Bersama ayah, ibu, dan kakak. Boleh anak-anak menambahkan kalau punya adik. Ayah, ibu, kakak, dan adik. Kemudian perasaanku sungguh senang dong ya. Nah, aturan makan di rumah Siti adalah sebagai berikut. 1. Duduk dengan tertib. 2. Membaca doa sebelum makan. 3. Makan secukupnya. 4. Mengucapkan syukur setelah makan. 5. Membantu ibu merapikan meja. Nah, itu adalah aturan makan di rumah Siti. Aturan makan di rumah kalian bagaimana? Nah, setelah kita belajar aturan makan, kita mulai melihat di halaman selanjutnya kalimat permintaan tolong. Anak-anak, kalimat permintaan tolong digunakan saat kita membutuhkan bantuan dari orang lain. Nah, kita tidak bisa hidup sendiri anak-anak. Pasti kita membutuhkan bantuan orang lain. Apalagi kita adalah makhluk sosial. Tentu kita membutuhkan. Anak-anak butuh ibu, butuh ayah, butuh kakak, butuh adik. Kemudian butuh keluarga, ya kan? Jadi kita membutuhkan orang lain. Oleh karena itu ketika kita membutuhkan, maka kita meminta tolong. Betul. Nah, tapi meminta tolongnya juga benar-benar kita sangat butuh. Kalau kita memang sanggup untuk melakukan itu, maka usahakan kita lakukan sendiri ya. Nomor 2, saat meminta tolong kita harus menggunakan bahasa yang sopan dan santun. Kemudian setelah meminta tolong kita harus mengucapkan terima kasih. Anak-anak, jangan lupa setelah kita ditolong oleh orang lain, maka kita harus ucapkan terima kasih. Betul. Dan yang dimintai tolong harus menolong dengan ikhlas. Dan ketika diucapkan terima kasih, maka menjawab dengan kata-kata sama-sama. Nah, isilah titik-titik dengan kata tolong atau terima kasih. Anak-anak dilihat ya, di situ ada gambar Siti dan ibu, kemudian Siti dan ayah. Nah, percakapan itu ada titik-titiknya. Nah, titik-titik itu kita isi dengan tolong dan terima kasih. Ayo, yang pertama, ibu berkata, Siti, titik-titik, bantu ibu menyapu halaman. Kira-kira kata tolong apa terima kasih? Ya, tolong, betul. Kemudian Siti bilang apa? Baik, Bu, betul. Kita sebagai anak harus membantu orang tua. Ketika ibu minta tolong, maka kita ucapkan, baik Bu. Ucapan, lah, gak mau, nanti, gak mau ibu. Itu baik tidak? Iya, itu tidak baik ya. Jadi harus, baik Bu, langsung. Setelah itu ibu mengucapkan apa? Terima kasih Siti, ibu senang Siti bisa membantu. Kemudian Sitinya menjawab, sama-sama ibu. Seperti itu ya. Lagi, ayah juga. Siti, titik-titik, ambilkan buku ayah di atas meja tamu. Kira-kira ayah berkata minta tolong atau terima kasih? Betul. Tolong, pintar.
Siti juga menjawab, "Baik, Ayah." Langsung ya. Wah, Siti di sini anak yang soleha. Ayah pun menjawab, "Terima kasih, Siti." Siti menjawab, "Sama-sama, Ayah." Wah, keluarga yang sangat bahagia ya, saling tolong-menolong. Nah, kemudian ada teks berangkat ke sekolah. Setelah membantu ibu dan ayah, Siti berangkat ke sekolah. Siti berpamitan kepada ibu dan ayah. Siti mencium tangan ibu dan ayah. Siti pulang dari sekolah. Tiba di rumah, Siti mengucapkan salam. Ibu menjawab salam Siti. Siti mencium tangan ibu. Nah, anak-anak seperti itu ya. Yo, yang mau berangkat ke sekolah atau mau kemana, pergi kemana, pamit dengan orang tua, harus cium tangan. Betul, itu adalah bukti penghargaan kita kepada orang tua, penghormatan kita kepada orang tua, yaitu salim. Salim ya. Kemudian pamit, meminta doa atas supaya apa yang kita lakukan lancar. Nah, kemudian ada bacaan lagi, rekreasi bersama keluarga. Anak-anak pernah berekreasi? Ya, pernah. Kemana? Ada yang ke PAI, ada yang ke Jogja Mall, ada yang ke Guci, ada yang ke MC. Banyak sekali macam-macam anak-anak ya, bisa berekreasi dengan keluarga. Di rumah saja juga cukup, tidak apa-apa rekreasi di depan rumah dengan menyiapkan teh, menyiapkan makanan, cemilan. Wah, itu sudah rekreasi yang Masya Allah ya. Tetap di rumah, kemudian kita juga bisa berekreasi di halaman rumah. Nah, di situ ada Siti dan ayah keluarganya. Kita baca yuk. Siti, ayah, dan ibu berekreasi. Mereka pergi ke rumah bibi di desa. Siti melihat pemandangan yang indah, sawah dan kebun yang luas. Air sungai bersih dan jernih. Di sekitar rumah penduduk terlihat hewan peliharaan. Ada sapi, kerbau, kambing, dan ayam. Siti melihat gerakan ayam. Gerakannya lucu sekali. Nah, Siti tadi ke rumah siapa? Betul, ke rumah bibi. Bibi itu siapa ya? Iya, bibi adalah saudara perempuan dari ayah atau ibu. Hebat yang masih ingat. Nah, di situ ada sawah dan kebun yang luas. Air sungainya bersih. Wah, anak-anak, biasanya di desa itu bersih ya. Kalau di sini, iya, kadang ada yang kotor ya. Nah, supaya bersih, apa yang harus kita lakukan? Menjaga kebersihan. Betul, buang sampahnya bukan di sungai supaya sungainya bersih. Buangnya di tempat sampah. Kemudian kita rajin membersihkan selokan di depan rumah kita. Nah, di sekitar rumah penduduk terlihat hewan peliharaan. Di desa-desa, di kebun, biasanya peliharaan apa? Ada sapi, ada kambing, ada ayam, bebek, dan macam-macam. Ya, iya, ada yang punya sapi, ada yang punya ayam. Iya, nah di sini Siti melihat gerakan ayam yang sangat lucu. Gerakan ayam seperti apa ya? Iya, gerakan ayam itu seperti digambar, mengepakkan sayapnya, kepak, 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 kepak. Kemudian berjalannya, kepalanya gimana ya? Iya, kepalanya maju mundur sambil jalan ya. Pernah lihat ayam berjalan? Pernah, seperti itu, lucu ya. Kepalanya bisa maju mundur. Nah, itu adalah gerakan ayam. Ayam kepakan sayap, ayam berkokok sambil mendongakkan kepala. Ayam berlari sambil kepakan sayap. Nah, ketika berlari juga mengepakkan sayap. Seperti digambar ya. Nah, itu saja yang kita pelajari hari ini. Apa yang kita pelajari tadi? Ya, kita belajar tentang
eh, kegiatan keluarga. Yang pertama tadi sarapan pagi bersama, ada aturan sarapannya ya, aturan makan di meja makan dan lain-lain. Kemudian kita belajar membaca tadi banyak ya, dan menggerakkan kepakan sayap, menirukan gerakan ayam, dan menuliskan kalimat permintaan tolong. Anak-anak jangan lupa ya, tetap menjaga kesehatan, dan kita adalah makhluk sosial. Kita harus berbuat baik kepada sekeliling kita, kepada keluarga, kita harus saling menyayangi. Tugasnya anak-anak dibuka halaman 45 dan 46. Anak-anak nanti menuliskan ya aturan saat makan di rumah anak-anak. Barangkali berbeda dengan aturan makan di rumah Siti atau ada yang baru lagi. Nah, kemudian halaman 46 membuat percakapan permintaan tolong seperti yang tadi saya contohkan. Kalian mengucapkan permintaan tolong kepada ayah dan jawabannya. Oke? Nah, seperti itu Ustazah tunggu ya. Tetap semangat, jaga kesehatan, selalu beribadah, jangan lupa. Tetap semangat. Ustazah mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.